Saya akan kasih tahu kepada Anda bagaimana cara menghitung manual, ya. Kalau Anda ini nggak punya template kayak gini, ya. Misal Anda belum join komunitas saya dan Anda pengen cepet-cepet ngitung CBM-nya, ya. Nah, tadi kan 50 kali 50 kali 50. Ini kan dalam sentimeter. Of course ya, 50 meter kan terlalu gede gitu ya, barang apa itu. Ini kan dalam sentimeter. Bagi dulu, ya. Ini kan dibagi, ya kan ini berarti cm pangkat 3, cm kubik. Ya, sedangkan CBM itu meter kubik. Hai, saya Bobby Christian, nice to see you again. Di akhir setiap video yang akan saya bagikan di YouTube, saya akan mengajak Anda untuk bergabung ke dua komunitas terbesar saya. Yang pertama adalah Trader Warriors, yang kedua adalah 1688 Mastery. Ini adalah dua komunitas untuk belajar bagaimana caranya mengimpor barang dari China sendiri, tanpa harus ke China, tanpa harus bisa bahasa China, tanpa punya dokumen izin impor, tanpa punya akun bank China, dan tanpa perlu pakai agensi impor. Semuanya akan saya jelaskan kepada Anda melalui YouTube dan juga melalui komunitas-komunitas saya. Tentunya apa yang saya bagikan di YouTube itu hanya sebagian kecil saja. Ada konten-konten yang eksklusif dan eksplisit yang saya hanya bagikan di komunitas saya. Lalu perbedaan dari kedua komunitas ini apa? Di Trader Warriors itu gratis. Anda masuk 0 rupiah. Sedangkan masuk ke 1688 Mastery, Anda harus membayar 1 juta. Tentunya, lebih banyak lagi video-video eksklusif yang ada di 1688 Mastery. Dan bimbingan yang saya lakukan juga lebih eksklusif ya, yaitu Zoom meeting atau video call itu langsung, supaya ketika Anda ada masalah, itu bisa langsung terselesaikan. Oke? Jika Anda ragu untuk masuk dan membayar ke 1688 Mastery, saya tidak memaksa Anda untuk join dan langsung membayar, tetapi silahkan Anda masuk dulu ke Trader Warriors, di mana Anda tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk investasi itu. Oke? Jika Anda bingung apa saja yang akan Anda dapatkan di Trader Warriors, silakan masuk ke landing page saya, yaitu traderwarriors.org. Di situ Anda akan melihat value apa yang akan Anda dapatkan ketika Anda join di Trader Warriors. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan di video hari ini. Hai, nice to see you again. Saya Bobby Christian dan hari ini saya ingin menjelaskan kepada Anda bagaimana caranya menghitung CBM atau volume dari barang Anda. Ini diperlukan jika Anda mengirim barang dari China ke Indonesia melalui jalur laut. Oke? Melalui jalur laut itu dihitung dari CBM atau volume dari barang Anda. Oke? Nah, kalau lewat udara itu dihitungnya dari kilo. Nah, kalau dari kilo mah Anda pasti udah ngerti lah. Nah, ini tentang CBM nih yang lumayan belibet dikit lah. Ya. Tenang aja, walaupun Anda itu nggak jago ngitung, yang nggak jago matematika ya, nilainya jelek waktu SMA atau segala macam, sama saya juga. Tapi sekarang saya udah ahli banget nih ngitung CBM. Oke, jadi itu nggak ngefek apa-apa. Nah, tahap pertama untuk mendapatkan volume nih, dari volumenya dulu ya. Volume yang dimaksud itu apa? Ya, oke, di sini saya ambil contoh apa ya? Misal nih rokok deh, ya rokok. Ini kan volumenya itu berarti dari panjang, ya panjang, lebar, dan tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi dalam meter. Oke? Nah, tapi bukan dari volume barangnya ini. Satu barang bukan dari satu barang ini, bukan. Tapi Anda kalau beli satu slop ya, itu kan isinya berapa sih? 10 ya? Ada 10 kotak rokok. Nah, 10 kotak itu berapa ukuran volumenya? Oke, seperti itu. Jadi, kalau misalnya Anda beli 50 barang, ya, bukan volume dari satu barang yang dihitung. Tapi, dalam satu kardus yang isinya 50 barang, itu si kardusnya itu berapa volumenya? Ya. Nah, itu yang Anda tanyakan ke supplier Anda di 1688. Tentunya menggunakan bahasa Mandarin, tapi tenang aja, karena saya sudah buatkan template Excel-nya untuk menanyakan hal tersebut. Ya.
Di sini saya akan membuka komunitas saya. Kalau Anda belum join, silakan Anda join ya, karena lebih banyak lagi materi yang saya berikan di sini. Nah, kita ke eksklusif template Excel. Nah, template kalimat Mandarin. Oke. Jadi kita hari ini hanya akan fokus ke volumenya. Nah, volume kolinya berapa? Koli itu apa? Koli itu kardus, sama aja. Tapi kita biasanya tuh sebut dengan koli. Ya. Volume kolinya itu berapa? Oke. Anda juga tentunya harus nanya, satu koli itu berapa pieces. Oke, tapi itu di lain waktu lah saya akan membahasnya. Pokoknya di sini Anda, saya ibaratkan Anda udah tahu. Ya, volume kardusnya itu berapa. Misal kardusnya itu isinya 50 pieces. Anda mau beli 50 pieces juga. Berarti cuma satu kardus. Kalau Anda beli 100 pieces, berarti itu ada 2 kardus kan? Ya, berarti nanti CBM-nya dikali 2. Ya, tapi kita di sini udah, misal satu koli itu isinya 50 pieces. Ya. Volume dari kolinya itu adalah 50 kali 50 kali 50. Oke. Ini yang Anda tanyakan, dan misal supaya tuh anggap aja jawabnya tuh kayak gitu ya. Nah, lalu dari situ ya, kita akan langsung masuk deh ke Excel-nya. Ya. Kita akan langsung masuk ke Excel ya. Ini misal saya kasih ya total kolinya itu, jangan deh. Ini karena harus dimasukin satu-satu sih. Misal harga satu bisnisnya udahlah 10 yuan. 10 dikali ini rate yuan ya, jangan lupa. Oke, total quantity produk misal 50 ya. Nah, nanti total harga langsung keluar. Quantity per koli 50. Berarti total kolinya itu 1. Oke. Nah, supaya itu jawab, ada ukuran volumenya tuh 50 ke 50 kali 50. Berarti CBM per satu koli adalah 0,125. Nah, tapi kan ini dalam template Excel. Semua rumusnya tuh langsung saya cantumin. Jadi Anda itu nggak usah ngitung apa-apa. Nah, tapi di sini, di video kali ini, saya akan kasih tahu kepada Anda. Sebentar. Di sini saya akan kasih tahu kepada Anda bagaimana cara menghitung manual. Ya, kalau Anda ini nggak punya template kayak gini, ya. Misal Anda belum join komunitas saya dan Anda pengen cepet-cepet ngitung CBM-nya ya. Nah, tadi kan 50 kali 50 kali 50. Ini kan dalam sentimeter. Of course ya, 50 meter kan terlalu gede gitu ya, barang apa itu. Ini kan dari dalam sentimeter. Bagi dulu ya. Ini kan dibagi, ya kan ini berarti cm pangkat 3, cm kubik. Ya, sedangkan CBM itu meter kubik. Berarti dari cm kubik ke meter kubik itu dibagi 1 juta. Oke? Pasti, itu angka pasti. Pasti dibagi 1 juta. Kalau dari sentimeter kubik ke meter kubik. Kali 1 juta. Nah, sama kan? 0,125 CBM. Nah, itu adalah cara menghitung CBM. Lalu, bagaimana kita menghitung biayanya? Oke? Nah, di sini saya sudah sediakan template Excel freight forwarding, ya, price list dari forwarder yang sistemnya itu harganya itu LCL ya, less container load. Kalau full container load itu beda lagi, harganya nggak pakai patokan ini. Jadi full container load itu Anda tuh ngirim barang 68 meter kubik, yaitu gede banget. Yaitu artinya tuh satu kontainer itu 68 meter kubik. Jadi Anda tuh langsung full kontainernya. Nah, itu beda lagi harganya, pasti jauh lebih murah ya. Saya udah pernah buatin videonya, linknya akan saya buatin di atas ya, tentang perbedaan LCL dan FCL, less container load dan full container load. Nah, di sini, ini barang Anda ini apa? Ya, misal kita sebutlah barang phone case, ya, casing HP, 5 juta kan, 1 CBM loh, 1 CBM. Sedangkan kita 0,125 CBM. Berarti 0,125 CBM dikali berapa tadi? 5 juta.
Ya. Sorry. Kurang satu ya. Oke. 625.000 untuk satu kardus Anda itu harganya segini. Ini yang harus Anda bayar. Tapi perlu diperhatikan, kalau ya minimal CBM yang dia kasih itu 0,5 CBM. Ya, jadi Anda itu minimal harus impor 0,5 CBM. Anda kan ini 0,125 ya. Tapi dia bilang harus 0,5 minimalnya. Tapi Anda tetap kirim 0,125 nih. Anda itu bakal dihitungnya 0,5. Ya, jadi kita lihat 0,5 dikali 5 juta. 2.500.000. Ya, padahal tadi Anda hanya perlu bayar 625.000. Anda itu udah rugi segini, 1 juta lebih, hampir 2 juta. Nah, itulah pertimbangan kenapa kalau ngimpor itu jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah, Anda itu bakal kena minimal CBM dari forwarder. Ya, tapi ada juga kok forwarder yang minimal CBM-nya itu 0,1, guys. Ya, kalau tadi kan Anda itu 0,125. Ya. Nah, ini 0,125. Ini Anda nggak kena minimal CBM. Ya. Jadi tetap dihitungnya 0,125. Kalau forwarder Anda itu minimal CBM-nya tuh 0,1. Tapi kalau 0,5 itu Anda harus pertimbangkan juga ya. Karena Anda itu bakal dipatok 0,5 CBM harganya. Oke, seperti itu aja bagaimana caranya menghitung CBM atau biasa kita sebut meter kubik ya, lebih mudahnya, dan bagaimana cara menghitung biayanya. Oke, biaya ini yang saya cantumkan adalah biaya rata-rata. Biasanya forwarder itu harganya tuh segini. Ya, Anda tuh harus nanya juga ke forwarder Anda, kalau barang ini 1 CBM berapa? Ketika mereka jawab, langsung aja CBM-nya dikaliin sama harga 1 CBM itu. Nanti akan langsung keluar harganya. Oke, seperti itu aja informasi yang bisa saya berikan di video saya kali ini. I'll see you in the next video. Thank you so much. Bye-bye.